Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama pagi hari ini. Saya juga ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, STT Aletheia, milik GKT, artinya milik kita semua ya. Dan saya juga saat ini melayani sebagai dosen di STT Aletheia. Ingin menyampaikan terima kasih untuk kerjasama yang sudah terbina selama ini. Khususnya kami boleh mengutus ya Saudara Daniel Manafe untuk praktek selama 1 tahun, dan memang biasanya selama 6 bulan itu kami ada evaluasi. Jadi sekalian saya ada tugas dari sinode dan sekaligus saya sebagai dosen. Nanti setelah ibadah ini kita akan melakukan evaluasi ya untuk pelayanan Saudara Daniel. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kerjasama, doa, dana dan segala sesuatunya untuk STT Aletheia. Dan seperti kemarin juga saya katakan pada anak muda, mungkin kalau suatu hari ada anak muda dari GKT Trinity Palu yang terpanggil ya menjadi hamba Tuhan. Nah ya, kami menunggu mereka bisa nantinya dikirim di STT Aletheia untuk dipersiapkan ya menjadi hamba Tuhan. Karena hari ini saudara banyak gereja-gereja, khususnya gereja GKT kekurangan hamba Tuhan. Ya, dan kami memang tiap tahun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan gereja. Makanya kami terus mendoakan dan merindukan supaya jemaat-jemaat Tuhan secara khusus GKT Trinity juga suatu hari ya bisa mengirim anak-anak mudanya untuk bisa dididik, dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Baik saudara-saudara, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi tutup kepala, kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus memampukan kami, bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi yang lebih jauh daripada itu, kami rindu kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Pakai dan urapi hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama, kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Kalau sudah ketemu, mari saya mengajak kita membaca bersama-sama 2 ayat saja, tidak panjang, tapi mari kita hayati ayat-ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera tinggal pada hatimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar. Satu lagi kita lihat dalam Perjanjian Lama sekarang saudara, Yesaya pasalnya yang ke-9. Kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Kalau sudah ketemu, saya mengajak sekali lagi kita membaca bersama-sama Yesaya 9 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas kepalanya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sampai demikian jauh membaca kitab pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang penting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, hari ini saya diberi satu judul khotbah untuk kita renungkan, itu adalah The Peace Jesus Brings. Dalam bahasa Indonesia artinya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Yesus datang ke dalam dunia membawa apa? Damai sejahtera. Saudara, apa itu damai
damai sejahtera. Kita sering dengar damai sejahtera, damai sejahtera. Apa sebenarnya damai sejahtera itu? Ada satu hari ada guru sekolah minggu, dia bercerita kepada murid-muridnya, lalu dia cerita tentang damai sejahtera. Lalu dia berkata, adik-adik, anak-anak, coba kamu pikirkan dan kamu coba lukis, kamu gambar apa itu damai sejahtera. Dari tadi ya, Rasul sudah cerita, sekarang coba gambarkan apa itu damai sejahtera. Nah saudara, kemudian mereka mulai menggambar, kemudian selesai, dikumpulkan. Lalu gurunya bilang begini, adik-adik, anak-anak, dari semua gambar yang kalian kumpulkan ini ada 3 gambar yang terbaik yang bisa mewakili arti daripada damai sejahtera. Saudara, yang pertama dia tunjukkan itu ada satu anak menggambar, ada satu danau, di situ di tengah-tengahnya ada perahu, ada kapal, dan ada sepasang laki perempuan yang lagi pacaran naik perahu di danau yang tenang. Loh saudara, anak-anak, adik-adik, ini ya namanya damai. Oke, bagus. Lalu yang kedua dia tunjukkan lagi, ini gambar yang kedua juga bagus ya. Ini menggambarkan ada satu keluarga, ada papa, mama, 2 anak. Mereka sedang camping berkemah di sebuah bukit gunung yang sejuk, dan mereka sedang duduk-duduk makan-makan di sana. Oh, itu loh damai sejahtera. Nah saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang dikatakan oleh gurunya, inilah paling nomor 1 yang mewakili tentang arti damai sejahtera. Saudara tahu apa itu lukisannya? Ternyata yang dilukis oleh seorang anak sekolah minggu itu adalah sebuah air terjun yang begitu deras. Saudara pernah ya air terjun ya, itu airnya dari atas ke bawah begitu deras. Dan ternyata saudara dikatakan ya, di dalam lukisan itu ternyata air terjun yang deras dan di pinggirnya itu ada tebing, bebatuan, ada batu-batu. Dan di situ ternyata anak ini melukis seekor burung yang kecil. Jadi burung yang kecil ini dia ada di tebing yang dekat air terjun yang begitu deras. Dan yang menarik sekali, burung ini bersiul, dikasih kayak nada yang musik gitu, artinya burung ini bersiul. Jadi artinya apa saudara? Damai sejahtera itu apa? Seperti burung ini di tengah-tengah air terjun yang begitu deras, air terjun yang begitu luar biasa, menakutkan, dan itu bahaya. Kalau umpamanya burung ini kena air terjun, dia bisa terbawa air dan kemudian mungkin bisa mati. Tapi saudara, dia tenang di pinggirnya air terjun yang begitu bergelora, yang begitu menakutkan, dia bisa bersiul. Itu yang disebut dengan damai sejahtera. Jadi anak-anak katanya guru ini loh yang mewakili damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, apa itu damai sejahtera? Hidup tidak berarti tidak ada masalah. Ketika hidup penuh dengan masalah, pergumulan, kita masih bisa seperti burung yang tersenyum, tertawa, menyanyi, memuji Tuhan. Nah ini saudara, itu namanya damai sejahtera. Nah pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah menikmati damai sejahtera? Apakah kita di tengah-tengah, kalau masalahnya ada masalah, tenang-tenang, bisa tersenyum, tertawa, memuji Tuhan. Tapi ketika ada masalah, apakah kita masih bisa bersiul, bersukacita? Saya kadang-kadang lihat banyak orang Kristen hari ini, saudara, maaf itu kalau punya masalah, waktu mukanya itu kayak lampu 3 watt, saudara, redup, tidak bersinar sama sekali. Mukanya itu maaf bukan kayak semangka, tapi kayak pepaya, pandang, bukan kayak panda kan tapi kayak apa? Kayak apa saudara tahu? Kayak jerapah panjang. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita tidak merasakan damai sejahtera. Padahal saudara, di dalam pembacaan kita Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Jadi saudara, kita bersyukur kita sebenarnya punya satu pribadi yang memiliki damai sejahtera dan diberikan kepada kita. Siapa itu? Yaitu Yesus. Yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya di dalam perayaan Natal. Nah saudara yang dikasih Tuhan, siapa itu sebenarnya Yesus sehingga dia bisa memberikan damai sejahtera?
Di tengah-tengah kehidupan kita apa yang dia kerjakan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya, sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera, tetap bersukacita di tengah-tengah hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang tidak mudah, hidup yang penuh dengan pergumulan. Siapa itu Yesus? Nah, ternyata saudara, kalau kita membaca tadi di dalam Yesaya 9 ayat 5, dia katakan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, perhatikan, disebutkan orang yang pertama adalah penasehat yang ajaib. Jadi saudara, Yesus yang lahir yang sebentar kita rayakan kelahirannya bukan sekedar seorang bayi yang tidak berdaya, yang lemah. Dia ternyata dikatakan adalah penasehat yang ajaib. Apa itu maksudnya penasehat yang ajaib? Saudara-saudara, dalam bahasa Inggrisnya memakai wonderful counselor, seorang konselor. Saudara tahu seorang konselor? Ya? Saya seorang dosen, memang bidang saya konseling, saya juga melayani sebagai konselor. Artinya apa? Ketika orang punya masalah, ketika mereka bergumul, ada pergumulan baik masalah keluarga, masalah pekerjaan yang membuat mereka stres dan sebagainya, mereka datang kepada saya untuk minta nasihat. Nah, saudara perhatikan, saya sebagai seorang konselor biasa. Artinya apa? Saya hanya mendengar, kemudian setelah saya dengar, saya hanya bisa berdoa menasehati. Tetapi bedanya dengan Yesus, dia katakan penasehat yang ajaib, wonderful counselor. Di mana ajaibnya? Apa bedanya? Yesus konselor yang ajaib dengan saya konselor biasa. Tolong perhatikan, saya hanya, kalau saudara punya masalah datang kepada saya hanya bisa mendengar, kemudian saya memberikan nasihat, kemudian saya berdoa akan selesai. Tapi ternyata Yesus berbeda. Dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya memberikan nasihat, bahkan dia mau menanggung beban saudara dan saya. Ini luar biasa. Ini yang makanya dikatakan dia ajaibnya di situ. Kalau saya tadi, kalau saudara ya mungkin ya menggil Valen tidak masalah, dia datang sama saya hanya bisa mendoakan dia, menasihati, mendengar. Tapi saya tidak akan bisa menanggung bebannya. Saya punya masalah sendiri, saya tidak kuat, tidak bisa. Masalahnya dia tetap tanggung sendiri. Nah, berbeda dengan Yesus. Dia mengapa? Dia memberikan damai sejahtera. Dia membawa damai sejahtera karena dia adalah wonderful konselor yang ajaib. Nah, saudara-saudara, luar biasa, kita bersyukur punya Yesus yang bukan hanya mau mendengar masalah saudara, mau memberikan nasihat, tapi dia juga mau menanggung beban kita. Makanya saudara, di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak mudah di dalam dunia ini ya, apalagi sekarang setelah masa pandemi, masalah ekonomi berat. Saya ketemu banyak orang, saya melayani banyak gereja, banyak mereka yang dulunya bisnisnya luar biasa sukses. Saya kadang tanya, gimana Pak bisnisnya Pak? Setengah mati. Dulu pandemi masih mending Pak. Pandemi itu ya masih jalan. Sekarang Pak, ini justru tahun 2023 nggak jalan Pak. Kalau ini terus seperti ini saya bisa PHK. Saya sebenarnya tidak mau PHK. Apa karyawan saya kasihan, tapi keadaan seperti ini. Bayangkan saudara ya. Saya menangani satu orang di Jakarta, dia punya toko, dulunya itu satu hari 300 juta omsetnya. Tetapi sekarang ya waktu pandemi nol, tidak ada sama sekali, sepi. Akhirnya dia stres, frustrasi. Dia makan tidak bisa tidur tidak bisa makan. Ya. Tidur sama makan tidak bisa ya. Artinya apa? Stres, terganggu. Sampai dia minum obat tidur dan sebagainya. Ya, dia konseling dengan saya. Nah, saudara, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mendengar, menasihat, saya membawa dia untuk terus bersandar pada Tuhan. Ya, puji Tuhan, pelan-pelan dia mengalami pemulihan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, itu masalah apa? Ekonomi. Belum lagi masalah sakit penyakit. Sekarang ini, Pak, ya tadi didoakan ya kesehatan kita. Memang kondisi dunia kita ini mungkin karena apa? Makanan yang tidak sehat, karena polusi udara, karena perang akibatnya ya. Akhirnya dunia ini cuacanya ya biasanya musim hujan ya itu cepat, sekarang di sini panas ya, lalu di malam sudah mulai hujan saudara ya. Di sini saya berapa hari di kamar terus ya, karena apa? Kepanasan saudara ya. Sumuknya minta ampun. Nah saudara,
Banyak orang sakit, dan sekarang sakit itu, saudara tahu, orang sedikit sakit kanker, sedikit apa, tumor. Dan saudara tahu ya, pendeta Yansen itu anaknya kan gitu ya, masih muda, masih kecil, sehat, seger, tiba-tiba dia kejang-kejang, akhirnya pingsan, diperiksa ternyata ada tumor di kepalanya, kemudian dioperasi, katanya dokter, oh ini sukses, berhasil, ternyata berapa lama umat lagi, dan akhirnya meninggal dunia. Saudara, inilah kita. Ya, hidup kita rentan. Masalah kemarinnya pandemi, virus kecil waktu kita sudah kena saja, apalagi yang punya komorbid langsung meninggal dunia. Sudah, itulah masalah, itulah hidup. Ya, masalah keluarga, hari ini banyak keluarga yang berantakan, keluarga yang diambang kehancuran, tidak ada damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita yang hadir pagi hari ini? Saya tidak tahu saudara apa yang saudara katakan, tapi saya tahu ada satu pribadi yang ingin memberikan damai sejahtera. Di tengah-tengah masa-masa kesulitan apapun, kita tetap bisa seperti burung yang bersiul, bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus, dia adalah penasehat yang ajaib. Dia bukan hanya mau mendengar masalah kita, tapi dia mau menanggung beban kita. Saudara, apakah hari ini saudara datang ke gereja dengan beban yang berat? Mungkin orang lain tidak tahu, hamba Tuhan mungkin tidak tahu, bahkan mungkin orang lain tidak mau tahu, karena mereka juga punya masalah sendiri. Ada satu pribadi yang menawarkan, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Bukan berarti tidak ada masalah, masalah tetap ada, tapi ada kelegaan. Itu artinya ada kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Luar biasa. Jadi kalau saudara datang kepada Yesus, masalah bukan masalah bukan hilang, tetap ada masalah, tapi ada kekuatan. Kita mampu menanggung dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Itu artinya, saya kasih satu contoh ya. Saya baru menemukan di YouTube itu ada satu, di Amerika ada satu perusahaan membuat semacam face itu semacam ransel. Dan ternyata ransel itu saudara kecil. Ya, saya pakai ransel ya, akhirnya saudara, badan saya segini, berat saya sekarang sekitar 70, saya bisa mengangkat dengan ransel itu, saya bisa mengangkat barang yang 2 kali lipat dari berat badan saya, bahkan 100 kilo lebih saya bisa angkat enteng saudara. Bukan saya yang bisa mengangkat, karena apa? Magic ransel tadi, ransel yang ajaib, luar biasa. Dia ada kekuatan sehingga akhirnya saya kecil bisa mengangkat barang yang besar. Itulah saya pikir, oh inilah kekuatan yang Yesus berikan. Ayo pada pagi hari ini, ketika kita sebentar lagi menyambut Natal, jangan saudara sia-siakan apa yang Tuhan berikan buat Jesus bring damai sejahtera. Ayo kita terima. Bagaimana? Datang, serahkan hubungan saudara kepada Yesus, karena Dia adalah penasihat yang ajaib. Yang kedua, saudara, Dia juga katakan namanya bukan hanya penasihat yang ajaib, tetapi Allah yang perkasa, the mighty Lord. Dalam bahasa Inggrisnya itu mengandung pengertian Dia itu adalah panglima perang yang menolong kita untuk memerangi musuh-musuh kita, menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus itu membawa damai sejahtera bagi kita. Karena apa? Karena Dia mengalahkan musuh kita. Musuh kita yang paling berat itu apa? Dosa. Dan dosa itu yang membawa manusia kepada hukuman, yaitu neraka. Upah dosa ialah maut, kata firman Tuhan. Itu musuh kita. Kita semua berdosa, dan kita sedang berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Kita semua sedang menuju kepada kebinasaan, dan kita tidak bisa mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Tapi kita bersyukur, Yesus Dia adalah the mighty Lord, Allah yang perkasa. Dia mengalahkan musuh kita. Bagaimana Dia cara mengalahkannya? Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Apa sih artinya perjamuan kudus? Tubuhnya dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan oleh anggur yang akan kita minum. Itu apa artinya? Dia korbankan tubuh dan darahnya untuk menggantikan kita.
Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita yang mati karena dosa hidup oleh karena kebenaran. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kita menang atas kuasa dosa. Sehingga kita tidak lagi masuk neraka, tapi kita masuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita bersyukur saudaranya, kita dan saya, kita ini adalah warga negara surga. Suatu hari ketika kita tinggalkan dunia ini, Tuhan sudah siapkan tempat untuk kita. Mengapa? Karena Yesus, dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dia adalah Allah yang perkasa. Bukan itu saja saudara, ternyata dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Oh, itulah sebabnya mengapa Yesus katakan aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahteraku tidak seperti yang di dunia berikan. Mengapa kok dia bisa berkata seperti itu? Siapa dia? Ternyata dia juga adalah Bapa yang kekal. Everlasting Father. Berbicara tentang Bapa ini sebenarnya kalau saudara belajar tentang teologi ya, ketika kita menyebut Allah itu Bapa, dia itu digambarkan sebagai pemelihara. Dia itu karena pencipta, pemilik dunia. Dia akan memelihara, mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara di sini ada yang ya sudah menikah kan jadi bapak. Ya apa sih tugasnya bapak? Memelihara, bekerja, cari duit untuk apa? Anak-anaknya bisa makan, bisa sekolah dan sebagainya. Nah saudara yang dikasih Tuhan ini luar biasa. Yesus ternyata sekali lagi bukan bayi yang mahal, yang tidak berdaya. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia memelihara, mencukupi hidup kita. Saudara, kita dalam dunia ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran ya. Gimana kondisi ekonomi seperti ini saya nanti gimana, masa depan anak-anak gimana, apa bisa sekolah dan sebagainya. Kita ketakutan. Saudara, saya katakan tidak perlu takut. Yesus katakan jangan takut, jangan gentar. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Karena apa? Karena dia adalah Bapa yang kekal, memelihara, mencukupi kebutuhan kita. Pertanyaannya pada pagi ini, apakah saudara hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran? Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai, makan, minum. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapakmu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Artinya apa saudara? Kita tidak perlu khawatir. Di dalam hidup ini kita punya Yesus yang adalah pemilik dunia dengan sekali dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Hari ini mengapa banyak orang-orang stres, banyak orang-orang frustrasi, akhirnya bunuh diri? Karena mereka keliru. Mereka tidak mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, tapi apa? Menyandarkan hidupnya, mengandalkan hidupnya kepada berkat Tuhan. Kalau perhatikan saudaranya beda. Berkat Tuhan itu bisa habis, tetapi kalau Tuhan sumber berkat jangan habis, makanya dikatakan adalah Bapa yang kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan saudara, mengapa hari ini banyak orang-orang termasuk orang Kristen stres, frustrasi, putus asa karena dia salah, dia tidak mengandalkan kepada sumber berkat yaitu Allah sendiri, tetapi mereka mengandalkan berkat Tuhan. Uang itu berkat Tuhan, bukan sumber berkat. Uang bisa habis, toko kita bisa sepi, pabrik kita bisa mengalami kebangkrutan. Nah banyak orang itu menggantungkan hidupnya kepada uang, usaha dan sebagainya. Akhirnya ketika itu hilang, stres, frustrasi. Saudara jangan ya, saya mau kita hari ini belajar. Jangan menggantungkan hidup saudara kepada berkat Tuhan yang sementara, tapi kepada sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri, pemilik dunia dengan segala isi. Suatu hari saudara, ini saya kasih contoh yang ada seorang anak ulang tahun. Anak ulang tahun, ya, dia mengundang seorang tukang sulap karena biasanya anak kecil kan senang sulap ya, dia mengundang tukang sulap. Tukang sulap datang lalu melakukan atraksi ya, biasanya tukang sulap itu ada topi kan, kemudian ada tongkat ajaib. Bisa main abrakadabra, keluar mainan, keluar permen, keluar kelinci, keluar burung merpati dan sebagainya. Nah saudara, setelah selesai
Akhir yang terakhir dia katakan kepada yang ulang tahun, adik kamu kan ulang tahun ya Pak, kamu mau hadiah apa? Ayo bilang Bapak mau ini ada tongkat ajaib, kamu mau apa? Ya silakan ngomong aja, minta permen, minta apa, binatang apa, kelinci atau apa. Anak ini bilang, aku minta apa ya? Ayo gak apa-apa, minta aja. Aku gak minta apa-apa Pak. Minta aja, aku kan ulang tahun, gak apa-apa. Dia bilang gini, Pak saya kalau disuruh minta Yesus, aku gak minta apa-apa, gak minta binatang, gak minta permen, gak minta mainan, tak minta tongkat ajaib Pak. Saya minta tongkat ajaibnya saja. Anak ini pintar atau bodoh Bapak Ibu? Pintar atau bodoh? Pintar ya. Dia pikir kalau dapat mainan rusaknya, dapat binatang mati. Tapi kalau dapat tongkat ajaib tinggal bin salah bin keluar. Karena ini apa? Sumbernya. Nah, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan pintar. Jangan kita mengandalkan berkat Tuhan yang sementara yang bisa habis. Kita mengandalkan sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan. Kok bisa? Karena dia adalah sumber berkat. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia akan mencukupi, memelihara hidup saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Saya tidak tahu sekali lagi apa yang saudara-saudara khawatirkan tentang hari depan saudara mungkin. Anak-anak muda khawatir tentang masa depannya, tentang studinya dan sebagainya. Orang tua juga bingung. Hari ini saya katakan, ayo kita mengandalkan Yesus yang adalah Bapa yang kekal. Dia akan memberikan apa? Damai sejahtera. Dan yang terakhir saudara dikatakan apa? Dia juga adalah Raja Damai. Jadi dia bukan hanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang keempat ternyata dia adalah Raja Damai. Makanya dia dikatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan. Kok bisa? Karena dia sendiri adalah Raja Damai. Artinya apa Raja Damai? Yang memberikan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kita hidup dalam dunia yang tidak ada damai, yang ada kebencian, permusuhan. Perhatikannya perang Israel Hamas tidak selesai-selesai. Rusia Ukraina, bahkan ada Korea ya Selatan, Korea Utara ini juga diambang ya peperangan karena Korea Utara meluncurkan rudal dan sebagainya, itu ada apa rudal mata-mata dan sebagainya. Saudara, dunia kita tidak ada damai, yang ada kebencian, permusuhan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga juga begitu. Hari ini saya melihat banyak keluarga tidak ada damai. Ada kebencian, permusuhan suami istri ya. Itu memang tidak gampang. Dunia kita penuh dengan kemarahan, hoax di mana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangani banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran. Dan saya minggu lalu ke Malaysia dan saya dapat kabar yang kaget ya, satu pengendara perempuan di taksi driver ya, Grab, yang ngomong-ngomong tanya-tanya istri saya juga, kamu gimana keluarga? Saya sudah cerai, kaget. Dan dikatakan di sini, dikatakan di Malaysia 8 dari 10 mereka yang menikah itu cerai. Kaget. Berarti berapa? 80%. Ngeri. Inilah dunia. Hari ini banyak katakan keluarga-keluarga Kristen kelihatannya maaf ya di luarnya wah rukun, tapi sebenarnya tidak harmonis, tidak rukun. Kalau di luarnya di gereja kelihatannya wah gandengan kemana-mana berdua, tapi di rumah tidak mau saling bicara. Betul saudara ya, saya ada satu keluarga punya masalah begini. Suami istri kumpul satu rumah kayak galuh bisu, tidak mau bicara. Ya seorang istri bilang, Pak saya sama suami saya 3 tahun tidak ngomong Pak. Kumpul satu rumah 3 tahun saudara tidak ngomong. Loh kalau mau ngomong gimana? Anak saya panggil. Anaknya namanya Joni gitu ya. John sini John. Namanya bilang sama papa mau pergi ke papanya. Pak, mama katanya mau pergi. Bilang mama mau pergi mana? Ya mama katanya pergi mana? Ke pasar. Wah anaknya mau manggil. Terjadi. Kumpul satu rumah tidak mau saling bicara. Kemudian juga ada yang satu kumpul satu rumah tidak mau saling melihat. Malah sudah lihat istrinya. Ada seorang suami, Pak aku lihat muka nyonya aku melengger, Pak orang Jawa bilang ya, melengger itu yang kuat.
Padahal istrinya cantik kayak aktor menikah, tapi di hadapan suaminya kayak Anabel. Mengerikan. Betul. Suaminya ganteng gagah kayak bintang film Korea gitu ya. Tapi di hadapan istrinya kayak preman. Jadi tidak mau saling melihat. Dan yang bahaya lagi yang ketiga, suami istri tidak mau saling bersentuhan. Tidak mau pegangan gitu, dipegang sama istrinya. Jangan pegang-pegang. Sudah tua, loh anak saya sudah tua. Ada masalah. Ada seorang ibu bilang, Pak, tolong kasih tahu suami saya, masa saya pegang-pegang marah-marah, apa saya ini sakit kusta, Pak? Dipegang sama istrinya marah-marah, iya Pak, keterlaluan suami saya pegang marah-marah. Tapi kalau dia dipegang sama pembantunya mau, Pak, nggak kurang ajar. Ada masalah. Saudara, inilah dunia kita. Uang tangga banyak, akhirnya berantakan. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, akhirnya terjadilah penyimpangan, akhirnya perceraian. Dan tentunya kita tidak mau seperti itu, saudara. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita. Yesus yang kita sebentar tanyakan kalian, bayi yang luar biasa. Dia akan memberikan damai karena dia adalah Raja Damai yang akan mendamaikan saudara dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Oh, saudara, ada juga masalah orang tua anak. Saya menangani orang tua yang benci sama anaknya sampai dia katakan, Pak, saya doakan suatu hari anak saya merangkak kayak anjing. Jadi anaknya dianjing-anjingkan. Saya juga ketemu satu anak perempuan yang bilang papa saya ini, waduh dia jelek-jelekkan kata-katain papanya, saudara. Inilah dunia kita. Apakah saudara hari ini ingin keluargamu dipulihkan? Saudara mungkin saudara simpan bisa kepada orang lain. Di hadapan hamba Tuhan, anak tua saudara mungkin bisa simpan, tapi saudara Tuhan tahu bagaimana kondisi keluarga saudara. Dan Tuhan ingin memulihkan. Dia adalah Raja Damai. Ketika kita menerima Yesus, maka kita ada kasih. Kasih itu apa? Kita hanya saling mengampuni. Damai itu bisa terjadi. Rekonsiliasi bisa terjadi kalau kita mau saling mengampuni. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. Maka kalau saudara sungguh-sungguh menerima Yesus, saudara menghadirkan Yesus dalam rumah tangga saudara, maka saudara akan meladani Kristus dan apa? Mengampuni. Seringkali masalah terjadi karena apa? Suami yang mau mengampuni istri. Aku tidak bisa, Pak. Suami saya, istri saya sudah terlalu, Pak. Atau juga suami saya tidak bisa lagi, Pak. Saya mau tinggalkan suami saya, Pak. Terlalu, Pak. Saudara, saya seringkali minta mereka, kalau kamu mau konseling dengan saya, kamu mau mengampuni kan? Tidak bisa, Pak. Oke, kalau tidak mau mengampuni, saya katakan percuma. Walaupun kita konseling ketemu berapa kali, tidak ada gunanya. Tapi ketika mereka katakan, iya Pak, kami mau mengampuni. Nah, akhirnya saya bisa konseling dia. Kalau tidak percuma, karena kuncinya di situ. Mengampuni. Saudara, suamimu tidak sempurna, istrimu tidak sempurna, kita semua tidak sempurna. Ayo kita belajar mengampuni. Dan itu kalau saudara ada Kristus yang adalah kasih. Memang tidak gampang ya, kadang-kadang orang-orang bilang enak ya kalau pendeta ya penginjil kalau khotbah di mimbar mengampuni, wah enak ngomongnya kan ya. Tapi yang mengalami, waktu saya sakit Pak, saya ditinggal begini-begini, wah saudara, ada satu istri dia ditinggal sama suaminya, bukan meninggal, ditinggal berselingkuh, nyeleweng, wah dia marah, dia katakan, Pak pendeta saya mau doakan itu supaya dia sama selingkuhannya naik mobil tabrakan, ditabrak mobil di mampus berdua, wah. Lalu pendetanya bilang, jangan begitu, kamu kan anak Tuhan, doakan dia supaya dia bertobat, ampuni dia. Oh Pak pendeta kok enak, ampuni, tidak bisa Pak. Saya ini menderita ya, dia enak-enak sama perempuan lain, saya suruh ampuni, tidak bisa. Bapak tahu dulu di Palu itu berapa tahun yang lalu banyak suami hilang karena tsunami. Ini suami saya hilang karena Sumina, Pak. Oh. Jadi ternyata suaminya nyeleweng sama Sumina. Tidak bisa Pak. Akhirnya saudara tidak mau mengampuni. Saudara, kalau kita ada Yesus, Sang Raja Damai, maka kita akan belajar mengampuni. Bukan itu saja, ketika kita ada Yesus dalam diri kita, bukan yang mengampuni, dan yang terpenting kita juga mau belajar saling menghargai. Yesus menghargai kita. Kalau saya membaca di dalam Efesus pasal 5 ya, itu bicara tentang hubungan suami istri seperti Kristus dengan jemaat. Nah, saudara, Yesus menghargai kita. Dia sampai mau mati itu menghargai kita. Nah, kalau kita ada Yesus dalam hidup kita, kita mau belajar menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai suami.
Ya banyak hari ini kan suami-suami, istri-istri yang merasa tidak dihargai. Hanya mengapa bercerai bertengkar? Karena merasa tidak dihargai. Ada suami sama istri bilang, aku ini Pak sudah menikah 20 tahun tidak pernah dihargai Pak sama suami saya. Betul ya? Maksudnya apa? Yang contohnya Pak sederhana, misalnya masak. Saya ini kan untuk masak suami saya tiap hari. Saya ini kalau tidur mimpinya menu loh Pak. Maksudnya apa mimpinya menu? Mikir besok masak apa ya? Tapi tidak apa-apa saya mau masak yang terbaik ya. Kayak kemarin dia ada dia masakannya enak kan dia. Mikir mimpi, tapi tidak pernah dipuji Pak, tidak pernah dihargai. Wah kamu masak capcay tidak kayak mamaku. Wah kamu masak ayam goreng tidak kayak mamaku. Kamu masak ikan goreng tidak kayak mamaku. Lama-lama kamu kawin sama mamamu jengkel ya. Bapak-bapak ya, kalau perhatikan sekali-sekali ya, ibunya masak diberikan pujian, karena itu masak dihargai. Bilang Pak, masakannya hari ini haujet sencing wah, enak lah gitu kan ya. Wah seneng. Ibu-ibu besok semangat saudara itu. Ada ibu bapak-bapak protes, Pak, kalau masaknya tidak enak, saya pujikan tidak enak terus. Ada caranya. Dipuji dulu baru dikritik. Mah masakannya nasi gorengnya enak, cuma ikan asin ada bisa dikurangi garamnya. Jangan kamu masak nasi goreng asin kamu mau kawin lagi. Oh besok malah kasih 5 sendok garam. Tambah putri di sana saja dipelajari ya. Jadi bapak-bapak ini itu penting, butuh dipuji-pujian, dihargai. Ada satu bapak, suatu suami habis dengar keluarga saya praktekkan besok pagi ada makanan di meja dia bilang mama masakannya enak ya. Marah istrinya saudara, karena yang masak hari itu pembantunya saudara. Biasanya tidak pernah dipuji yang masak pembantunya atau dipuji. Tapi maksudnya kan ada bagusnya. Nah saudara, ayo belajar menghargai. Istri dihargai dengan pujian. Sekarang saya mau bicara juga untuk suami, apa yang dibutuhkan? Ibu-ibu tolong perhatikan. Suami itu tidak butuh dengan kita papan ganteng ya apa, bukan itu, tapi butuh kata-kata yang manis, kata-kata yang mesra. Hati-hati ya, penyakitnya ibu-ibu seringkali banyak suami yang tidak di rumah karena apa? Karena cerewet. Kata-katanya kasar. Lupa apa tidak boleh ngomong? Boleh. Bicara komunikasi tapi kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang mesra, manis. Laki-laki itu begitu ya. Saya kasih rahasianya ibu ya, saya laki-laki ya. Untuk bisa supaya laki-laki itu setia, senang sama istrinya. Ayo kata-kata yang manis. Tuh banyak suami berselingkuh karena apa? Karena tidak tahan dengan ucapan suaminya. Apa istrinya? Ada satu istri itu rapor sama suami. Apa pendetanya? Pendeta suami saya berselingkuh dipanggil. Apa betul berselingkuh? Iya Pak, saya jatuh. Maaf Pak, saya berdosa. Dengan siapa? Itu dengan sekretaris saya di kantor. Apakah lebih cantik? Enggak. Dilihat gambarnya saudara, istrinya lebih cantik jauh. Tidak ada apa-apanya saudara. Tapi kok tertarik? Iya Pak pendeta. Beda Pak. Istri saya sama selingkuhan saya. Kalau selingkuhan saya, kalau saya ketemu, aduh ngomongnya manis. Panggil saya darling. Kalau istrimu manggil kamu maling. Hampir sama tapi beda. Kalau saya kan ingin ketemu selingkuhan saya Pak, kalau saya ketemu selingkuhan saya manggil saya baby. Nyonya aku manggil kamu babi. Hampir sama tapi beda. Ya, selingkuhan saya kalau manggil saya sweetheart. Atau ya, kalau nyanyamu sweetie. Wah saudara, lain saudara ya. Bapak-bapak senangnya ibu-ibu ayo belajar kata-kata yang manis. Nah bapak ibu itu bisa terjadi kalau kita ada Yesus yang adalah damai. Ngajar damai itu memberikan damai. Kalau kita ada Yesus maka kita bisa mengampuni, menghargai satu dengan lain. Nah bapak ibu dan saudara, bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Firman Tuhan ingatkan kita, Yesus datang ke dalam dunia membawa damai. Karena siapa dia membawa damai? Dia adalah yang pertama penasihat yang ajaib. Dia bukan hanya mendengar masalah kita, tapi dia mau menanggung beban-beban kita. Dia juga adalah Allah yang perkasa. Dia mengalahkan musuh kita, kuasa maut, kuasa dosa. Kita akhirnya mendapatkan hidup yang kekal karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak perlu khawatir. Ayo kita mengandalkannya, bukan mengandalkan berkat Tuhan yang sementara. Dan dia adalah Raja yang akan membawa damai dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa Yesus yang sebentar kami rayakan kelahirannya bukanlah bayi yang mungil, yang kecil, yang tidak berdaya, tapi membawa kami bagi setiap kami. Dan kalau mungkin saat ini Tuhan kami tidak ada damai dalam hidup kami, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada masalah sakit penyakit, masalah ekonomi dalam keluarga, kami mau Tuhan mengundang Engkau datang masuk di dalam hidup kami.